Halo sobat para pecinta film, kembali lagi bersama kami di channel Bang Yeka. Kali ini Bang Yeka akan mereview film Suicide Squad. Sebelum lanjut, ayo bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari Bang Yeka. These are your brothers and sisters. A guy that wears a toilet seat on his head. It's not a toilet seat, it's a beacon of freedom. Film ini memperlihatkan seorang narapidana yang bernama Savan. Savan dipanggil oleh Waller untuk melakukan sebuah misi mustahil untuk negara Amerika Serikat. Jika ia berhasil, maka masa tahanannya akan dikurangi selama 10 tahun. Falan pun setuju, dan Falan ditanamkan chip yang dapat meledakkan kepalanya apabila sewaktu-waktu Savan melarikan diri. Savan bergabung dengan Suicide Squad yang dipimpin oleh Rick Flag dan anggotanya yang terdiri dari Boomer, Mongol, Weasel, Black Gull, Javelin, TDK, dan yang terakhir Harley Quinn. Mereka dikirim ke Corto Martes untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Selama perjalanan, mereka saling berkenalan dan saling memberitahu kejahatan apa saja yang pernah mereka lakukan. Mereka pun tiba di sebuah tepi pantai. Salah satu dari anggota mereka, si Weasel, ternyata tidak bisa berenang dan akhirnya gugur. Mereka pun bersembunyi dan mulai menjalankan misi itu. Tiba-tiba Black Gull keluar dan mengkhianati mereka. Pada akhirnya, Black Gull pun mati ditembak. Waller dengan tegas memerintahkan untuk tetap bertempur. Akhirnya, mereka pun mulai mengeluarkan keahlian mereka. Tetapi karena pasukan ini tidak terlatih, mereka pun ceroboh dan satu persatu mati. Savan yang melihat teman-temannya mati, dia pun melarikan diri dan akhirnya diledakkan oleh Waller. Tiba-tiba muncul segerombolan kelompok dari tepi pantai. Ternyata mereka adalah Suicide Squad yang asli. Scene berpindah sebelum 3 hari peperangan itu dimulai. Di sini terlihat Bloodsport, sang ahli penembak jitu, diminta oleh Waller untuk memimpin pasukan yang akan menjalankan misi rahasia. Namun ia menolak. Waller dengan liciknya mengancam bahwa anaknya akan dipenjara dan akan diperlakukan secara tidak layak di penjara tersebut. Bloodsport yang mendengar hal itu, ia mau tidak mau harus menyetujui permintaan si Waller. Waller tanpa basa-basi membawa Bloodsport untuk bertemu para anggotanya, yaitu Peacemaker, King Shark, Cleo, yang keahliannya dapat mengendalikan tikus, dan yang terakhir adalah Polkadot. Waller menjelaskan kepada mereka bahwa negara kecil yang dipimpin oleh Herrera telah direbut oleh Silvio Luna dan jenderal yang bernama Mateo Suarez dengan cara mengeksekusi Herrera dan keluarganya di depan publik. Kepemimpinan Luna ini sangat anti-Amerika dan sedang menjalankan proyek yang bernama Starfish yang dipimpin oleh Tinker. Proyek ini sangat membahayakan seluruh dunia dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Waller menyuruh mereka untuk menghancurkan proyek Starfish tersebut. Malam harinya, mereka pun tiba di lokasi. Sebelum mereka menjalankan misi itu, mereka beristirahat terlebih dahulu. Saat malam hari, King Shark yang lapar langsung ingin memakan Cleo yang sedang tertidur. Bloodsport yang menyadari hal itu langsung menembaki King Shark hingga tak berdaya. Cleo yang baik hati langsung memberitahu kepada Hugh itu untuk membedakan teman dan musuh. Waller memerintahkan pasukan Bloodsport untuk menemukan Kolonel Flag yang berada di desa kecil. Sesampainya di sana, mereka langsung menghabisi orang-orang yang ada di desa tersebut. Setelah itu, mereka menemukan Flag yang sedang asik berbicara dengan pemimpin pasukan itu. Ternyata mereka merupakan warga yang tidak setuju atas kepemimpinan pemerintah yang baru. Akhirnya, mereka pun melakukan koalisi antara Suicide Squad dan pejuang Corto untuk menghentikan proyek Starfish. Tinker yang merupakan salah satu peneliti terbaik bertemu dengan Luna dan Suarez untuk membicarakan proyek Starfish. Starfish dapat mengeluarkan anak-anaknya yang dapat mengontrol manusia yang ditempelinya. Luna dan Tinker setuju melakukan kerjasama untuk menjadikan Starfish sebagai senjata perang. Scene berpindah ke Harley Quinn. Harley Quinn diberikan gaun dan didandani oleh para anak buah Luna. Luna sangat ingin bertemu Harley Quinn karena Luna mengagumi Harley yang menjadi pemberontak Amerika di sana.
Mereka pun menjalani hari bersama, dan Luna melamar Harley Quinn untuk hidup bersamanya. Luna pun menjelaskan kepada Harley Quinn bahwa gedung yang berada di Jotunheim terdapat monster yang sangat berbahaya, dan siapapun yang menjadi pemberontak akan dikirim ke sana. Harley Quinn yang mendengar hal itu langsung menembak Luna tanpa berpikir panjang. Luna pun mati. Harley pun akhirnya ditangkap. Suarez pun menggantikan posisi Luna sebagai presiden. Scene berpindah di mana Polka Dot badannya membengkak. Polka bercerita bahwa dulu ibunya seorang peneliti yang terobsesi terhadap pahlawan, sehingga banyak saudaranya yang mati dan beberapa terinfeksi virus antar dimensi. Apabila ia tidak memuntahkan virus tersebut, ia akan meledak. Merton, teman Bloodsport, mempunyai tugas untuk mengantarkan Suicide Squad ke sebuah bar yang berada di kota. Mereka pun merubah tampilannya agar tidak dicurigai warga Korto. Di perjalanan, Cleo menceritakan bagaimana ia sangat mencintai tikus. Ayahnya adalah seorang ilmuwan miskin di Portugal. Ia bertahan hidup dengan menggunakan alat yang bisa digunakan untuk tikus memanggil dan mengendalikan tikus. Ketika ayahnya meninggal, Cleo berpindah ke Amerika. Cleo tertangkap karena mencuri bank. Mendengar cerita Cleo, Bloodsport juga bercerita bagaimana ia trauma dengan tikus. Saat kecil, ia dimasukkan sebuah peti yang berisikan tikus yang lapar. Mereka pun tiba di bar yang sering dikunjungi oleh Tinker. Tiba-tiba terjadi razia mendadak di kota Korto. Bloodsport meminta Cleo dan Polka untuk membawa Tinker ke Jotunheim. Oh God. Bloodsport, Peacemaker, dan Flag sengaja menyerahkan diri agar tertangkap. Tetapi dengan keahlian mereka berhasil kabur. Mereka pun langsung ke tempat kediaman Suarez Mateo untuk menyelamatkan Harley Quinn. Harley Quinn yang tertangkap diinterogasi oleh Mateo. Mateo bertanya di mana pasukan Amerika yang lain. Harley Quinn pun tidak menjawab, dan dia disiksa terus-menerus oleh Mateo hingga pingsan. Ketika penjaga itu lemah, tiba-tiba Harley Quinn bangun dan membunuh penjaga tersebut dan melarikan diri. Bloodsport yang ingin menyelamatkan Harley tiba-tiba bertemu. Mereka pun berkumpul dan menyusun rencana agar Tinker dapat membantu mereka masuk ke dalam Jotunheim. Akhirnya Tinker membawa mereka menggunakan minibus ke gedung Jotunheim. Mereka pun tiba dan memulai aksinya dengan menembus pertahanan militer tersebut. Mereka pun berhasil masuk ke gedung tersebut. Tinker disuruh untuk masuk mengunci pintu dari dalam. Mereka pun mulai memasang bom untuk menghancurkan gedung itu. Presiden Suarez yang mendengar hal itu langsung menuju tempat itu. Begitupun dengan warga Korto. Flag, Cleo, dan Tinker mendatangi Project Starfish. Ternyata tempat tersebut sudah dipenuhi oleh orang-orang yang terkena parasit dari Starfish. Flag pun merasa marah dari proyek tersebut. Tinker pun menjelaskan bahwa Starfish merupakan proyek awal dari Amerika dan menyuruh Tinker untuk menghapus bukti bahwa Amerika yang melakukan proyek tersebut. Flag yang merasa kesal langsung mengambil data untuk melaporkan ke media agar masyarakat mengetahui kebusukan Amerika. Tiba-tiba Peacemaker datang dan menodongkan pistol ke arah Flag. Ia tidak menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Flag. Gedung tersebut tiba-tiba roboh dan Starfish terlepas dan langsung membunuh Tinker. Let's talk. I realize that, but I'm ready to change. Flag dan Peacemaker saling memperebutkan data itu dan terjadi perkelahian. Sampai akhirnya Flag dibunuh oleh Peacemaker.
Cleo yang melihat hal itu langsung mengambil data yang terjatuh di depannya. 8 menit sebelumnya, regu Bloodsport berada di lantai yang berbeda. King Shark pun terpisah dengan teman-temannya. Ia melihat seekor ikan yang lucu dan mengira itu adalah temannya. Polka, Bloodsport, dan Harley terlibat dalam pertarungan. Tetapi pada saat Polka mengeluarkan bomnya, jurusnya mengenai peledak tersebut yang pada akhirnya menghancurkan gedung itu. King Shark pun diserang oleh teman barunya, ikan kecil yang ganas. Masing-masing dari mereka berusaha menyelamatkan diri, sampai Bloodsport menemukan Peacemaker ingin membunuh si Cleo. Tetapi Bloodsport, si penembak jitu, pelurunya lebih kecil sehingga dapat menghancurkan peluru Peacemaker dan Peacemaker pun mati. Cleo menjelaskan kepada Bloodsport bahwa Flag meninggal karena dibunuh oleh Peacemaker. Starfish pun terbebas dan langsung mengeluarkan anak-anaknya untuk menyerang manusia dan dikendalikan olehnya. Di scene yang berbeda, warga Korto membunuh petinggi Korto yang anti-Amerika. Waller yang mengetahui bahwa data yang diperlukan Amerika sudah dihancurkan langsung menyuruh pasukan Bloodsport untuk kembali ke markas. Tetapi Bloodsport yang melihat Starfish menghancurkan sebagian gedung dan mengendalikan manusia langsung kembali dan melawan makhluk tersebut. Waller pun langsung ingin meledakkan kepala Bloodsport melalui chip yang telah ditanam ke dalam tubuhnya. Tetapi aksi itu dihentikan oleh anak buahnya. Mereka pun langsung beraksi melawan monster tersebut dengan mengeluarkan kemampuannya. Dengan kemampuan Cleo yang memanggil tikus yang begitu banyak, akhirnya Starfish dapat ditumbangkan dan data mengenai kejahatan Amerika telah dikirim ke beberapa server. Jadi, apabila Waller ingin meledakkan kepala tim Bloodsport, mereka akan menyebar luaskannya. Demikian cerita dari The Suicide Squad. Bagi Mimin, film ini sangat lucu. Walaupun terdapat adegan yang sangat sadis, tetapi sangat memanjakan dan buat kita terhibur. Reżysera Strażników Galaktyki. Love him or hate him. Nom nom. These are your brothers and Terima sisters. kasih sudah menonton film Suicide Squad. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Legion Samobójstw.